Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini Jumat 19 Januari 2024 dengan judul Pengantin Laki-laki. Ayatnya di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bagi mereka yang menyongsong pengantin laki-laki, berita ini disampaikan. Kristus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia akan datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa. Ia akan datang dengan segenap malaikat suci menyertai dia. Sedang dunia ini tenggelam dalam kegelapan, akan ada terang dalam setiap tempat kediaman umat suci. Mereka akan memandang terang yang pertama dari kedatangannya yang kedua kali. Terang yang tidak bernoda akan bercahaya dari keindahannya, dan Kristus penebus akan dikagumi oleh semua orang yang telah menyembah dia. Sementara orang jahat melarikan diri dari hadiratnya, para pengikut Kristus akan bersuka cita. Ayub memandang akan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan berkata, "Aku sendiri akan melihat, mataku sendiri menyaksikan, dan bukan orang lain," dalam Ayub 19 ayat 27. Kepada pengikut-pengikutnya yang setia, Kristus telah menjadi sahabat sehari-hari dan sahabat yang erat. Mereka telah hidup dalam hubungan yang erat, dalam hubungan yang tetap dengan Allah. Ke atas mereka kemuliaan Tuhan telah bangkit. Dalam mereka terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah pada wajah Kristus telah dipantulkan. Sekarang mereka bersuka cita dalam sinar yang tak redup dari kecemerlangan dan kemuliaan Raja dalam keagungannya. Mereka sudah bersedia untuk persekutuan surga karena mereka mempunyai surga di dalam hati mereka. Dengan kepala diangkat, dengan terang yang bersinar dari matahari kebenaran bercahaya ke atas mereka, dengan kegembiraan bahwa penebusan mereka telah dekat, mereka menyongsong pengantin laki-laki dengan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan." Yesaya 25 ayat 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Wahyu 19 ayat 6-9. Renungkan lebih dalam. Sebelum Yesus kembali dalam keadaannya yang penuh dengan kemuliaan, kemuliaannya akan tercermin pada mereka yang hidup dekat, berhubungan terus-menerus dengannya. Apakah yang memantulkan kemuliaan Kristus kepada dunia? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu ini yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan bila mana pengantin pria itu datang untuk menjemput pengantin wanita, yaitu kedatangan Yesus yang kali kedua. Maka haruslah kita didapati setia. Kita harus bangkit menjadi terang pada saat kita menantikan Tuhan. Karena sesungguhnya kehidupan yang kekal itu kita harus sudah dapatkan sekarang ini di dalam hati kita. Dan kita sudah dipersiapkan sejak di dalam dunia ini, sehingga kita menjadi pewaris kerajaan surga. Bagaimana caranya? Dengan kita menerima kemuliaan Kristus dan memancarkan kemuliaan itu lewat kehidupan kita, sehingga nama Kristus, tabiat Kristus dilihat oleh banyak orang melalui kehidupan anak-anaknya. Itulah tandanya kita sudah bersedia untuk menyambut kedatangannya. Semoga kita adalah pewaris kerajaan itu, dan biarlah hidup kita selalu hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kebesaran dan kemuliaan-Mu menjadi bahagian kami di setiap hari yang kami lalui. Hari ini kami dapat bangun kembali dan kami dapat menikmati hari yang baru, terutama pekabaran firman yang sudah meneguhkan kami terhadap pengharapan kami ya Bapa dalam menantikan kedatangan Tuhan. Teguhkanlah kami Tuhan, supaya kami selalu sedia, siap, dan kami mengikuti segenap perintah-perintah Tuhan, supaya hidup kami layak disempurnakan untuk mewarisi kerajaan sorga. Ya Bapa, hari ini dimanapun umat-umat Tuhan berada,
kasih-Mu menjadi bahagian kami. Yang sakit ya Bapa, biarlah kuasa pemulihan dari surga menjadi bahagian mereka, dan mereka akan sehat kembali. Demikian juga dalam pekerjaan, dalam usaha untuk mencari nafkah bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang akan memberkati sehingga ada kepenuhan, keberhasilan dalam segala rencana-rencana. Bahkan ya Tuhan, melalui berkat Tuhan ada kepenuhan sehingga umat-umat-Mu dapat menjadi saluran kasih dimanapun berada. Memberkati anak-anak dalam masa-masa pertumbuhan dalam perkembangan mereka. Orang-orang muda ya Tuhan, teguhkanlah dalam meraih harapan cita-cita mereka, juga tetap setia untuk menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan. Mendoakan juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya peliharakan dengan kesehatan dan umur yang panjang. Biarlah iman mereka juga selalu diteguhkan ya Bapa. Demikian juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau akan berkati, terutama di dalam menghadapi pesta demokrasi ke depan, agar kiranya tercipta kedamaian dan ciptakan pemimpin-pemimpin yang dapat mensejahterakan akan bangsa ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Semoga doa kami menjadi berkat dalam hidup kami melalui jawaban yang Tuhan akan berikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.